Halo teman-teman semua, kembali di podcast kami. Entah apa nama podcast ini, kita namanya sering-sering aja. Ini ada saya sendiri, ada Nanda Nuda, samping saya ada Novita, samping saya ada Maman Agus Gufron. Di sini saya sebagai penengah di antara berdua. Kita akan ngobrolkan tentang pertemanan. oke. Dimulai dari Mbak Novita atau Mas Agus? Silakan Mbak Novita. Sembarang sih. Silakan. Terserah sih. Oke. Mungkin kita bisa kasih podcast ini namanya beropini. Karena kita terserah ngomongin apa, ini adalah opini kita, gitu sih. Tentang pertemanan ya. Pertemanan itu menurut saya sendiri, kita tuh nggak dalam sebuah hubungan, kita tuh nggak perlu terlalu lebih gitu. Lebih yang dimaksud tuh lebih dalam memberi, lebih dalam mempercayai, lebih dalam apa ya? Itu deh pokoknya. Jadi Jangan terlalu lebih gitu sih. pertemanan ya pertemanan gitu ya. Iya. Nggak boleh lebih dari teman gitu. Atau gimana ini? Maksudnya konteksnya bukan gitu kan. Gimana? Jadi lebih ke apa ya? Material ataupun non material gitu. Jadi secukupnya aja gitu dalam pertemanan. Kalau dari Mas Agus gimana? Kalau dari saya sendiri sih untuk pertemanan itu kita hanya mengenal misal saja kayak saya nih, saya sekarang. Gimana? Orang ngedikat. Kenapa, Bo? Tenang. Saya kayak dengan contoh aja kayak saya dengan Novita itu kan kita hanya kenal kayak namanya doang gitu. Tapi apa namanya ya? Di dalam kayak hubungan yang lainnya itu kayak nggak ada, terus juga mungkin kan itu ada tingkatan sendiri kayak pertemanan, mungkin lebih agamanya lagi itu ada persahabatan. Jadi itu untuk pertemanan kita hanya kenal saja gitu. Oke, tadi kan kita sudah ngobrol nih pengantar lah tentang teman. Nah, mungkin dari teman-teman bisa memberikan sedikit gambaran mengenai pandangan mengenai teman tapi mesra itu gimana? Oh, teman tapi mesra ya. Aku dulu ya. Oke, siap. Teman tapi mesra. Pengalaman pribadi aja sih. Wis, asik. Gak apa-apa. Karena mungkin teman-teman yang nonton, pokoknya yang bersangkutan jangan sampai nonton. Bahaya soalnya. Jangan sampai nonton. Pernah pada suatu waktu ada konser ya di Solo. Kita emang temenan gitu. Temen biasa gini kayak aku sama Agus gitu. Kita nonton konser bareng. Tapi ketika pas di stage konser, rasanya Kenapa? nggak ngerti sih. Rasanya tuh kayak Ada manis-manisnya gitu. Ini nggak kayak biasanya. Bagaimana dia menjagaku dari tendangan orang-orang yang menari-nari di atas, kemudian oh my god, keren sih. Itu teman tapi mesra menurutku sih. Kalau dari Mas Agus gimana? Kalau dari saya sendiri untuk teman tapi mesra itu ya ternyata lebih panjang, lebih lebih dalam lagi daripada pertemanan saja. Kalau teman tapi mesra itu ya gimana, semisal saya dengan entah itu Pak Novita atau entah itu ada cewek yang lainnya gitu. Yang penting kan tadi kalau untuk orang normal sih biasanya beda kelamin. Dan di situ karena itu kita sering jalan-jalan bareng, terus juga ini sering jalan-jalan bareng itu hanya berdua saja loh, nggak kayak rame-rame gitu. Tapi terus kayak nanti ketika di mana gitu kita bareng-bareng juga gitu. Oke, tadi kan kita udah bahas tentang teman tapi mesra. Ini buat pengantar aja ini. Setelah kita mengetahui ini, kita bisa berteman tapi bisa mesra gitu. Nah, mungkin agak sedikit manja nih tentang perbedaan antara berpacaran dengan berkomitmen. Kan teman-teman sekarang banyak yang aku ingin berkomitmen aja, nggak mau berpacaran gitu. Statementnya kayak gitu. Itu kayak kalau teman-teman saya mengartikannya itu kayak hanya ingin menghindar untuk tidak berpacaran karena ada sesuatu yang disembunyikan, karena ingin seseorang yang diinginkan tapi dia belum dapat, dia ingin menjaga perasaan dia. Dari mana kita ini gimana nih? Dari aku dulu nih. Oke. Antara pacaran dan komitmen, menurutku munafik sih sebenarnya. Ya tapi di realita hari ini banyak juga yang sedang menjalani hal itu.
sebutan status kalau kataku. Cuman status aja gitu. Status kita apa sih gitu? Pacaran gitu. Beda lagi kalau komitmen. Status kamu apa? Gitu. Aku nggak punya status, tapi aku punya komitmen. Kayak gitu. Mungkin dari sini udah kelihatan dulu nih perbedaannya antara ada status dan enggak gitu. Nah, tapi nggak jarang ada juga individu-individu yang aku nggak mau pacaran, aku maunya komitmen aja. Karena pertama dia punya punya misalnya cewek ya ini orang. Misalnya cewek ini punya selingan di belakang, dia pengen dapet dua-duanya, makanya dia pengen aku maunya komitmen aja sama kamu gitu. Bisa jadi kayak gitu. Nah tapi bisa jadi juga ada yang orang pengen komitmen tuh bener-bener komit, kayak aku insya Allah ini terakhir sama kamu, pacaran sama kamu, mungkin kayak gitu ya. Dan ucapannya tuh bener-bener serius gitu. Mungkin bisa jadi kayak gitu. Ada beberapa kemungkinan juga sih. Kalau disuruh milih nih antara berpacaran atau berkomitmen dari Kak Novita, pengennya apa nih? Kalau aku pacaran yang berkomitmen. Itu sih. Jadi menurutku juga kalau kita udah memutuskan untuk pacaran, karena kita udah dewasa ya. Jadi di dalam pacaran itu kalau bisa kita harus setting goals. Di situ harus ada tujuan gitu loh. Percuma kan kalau kita punya hubungan tapi kita nggak punya tujuan gitu loh. Gitu sih kalau aku. Oke. Dari Mas Agus sendiri gimana? Dari saya sendiri ya untuk pacaran sama komitmen. Mungkin untuk pacaran itu ya kan lebih ada kayak hubungan juga, terus juga ada pengakuan dari pihak satu sama yang satunya juga. Terus kalau yang komitmen itu kayak semester ya tadi sih ya mau kayak diajak lebih dalam lagi. Itu kan komitmen pun itu tergantung orangnya juga yang melakukan. Kan ada yang benar-benar serius komitmen hanya mungkin karena depresi sebelumnya karena kenangan masa lalu gitu kalau pas pacaran jadinya dia lebih memilih komitmen. Tapi ada lagi yang mungkin komitmen itu dijadikan kayak hanya sebuah mungkin dia itu ya suka sama ini tapi karena ya tadi kayak dibilang orang kita punya seniman atau apalah gitu punya orang lain gitu lah, makanya dia hanya mengajarnya maunya hanya berkomitmen saja gitu. Tergantung orangnya sih kalau berkomitmen dan pacaran. Nah tadi kan ini tentang pacaran dan komitmen nih. Setelah kita berpacaran nih, anggapnya kita udah berpacaran semua. Ketika kita udah mulai bosan dan kita pengen putus di satu pihak. Nah menurut Bang kita ini gimana? Kan katanya tadi ketika kita berpacaran ini kan kesepakatan berpihak nih. Betul. Nah, tapi kok kenapa kita putus itu hanya sepihak yang sepakat? Aku yang mau putus, tapi orang yang satunya nggak mau putus, tapi tetap putus. Gimana nih? Oke. Ini nggak jarang ya, sering terjadi nih kayak gini. Mungkin karena di dalam hubungan itu ada satu orang yang dominan di dalam hubungan gitu. Jadi ada dua orang ini satunya dominan, satu orang ini mempengaruhi geraknya dalam hubungan gitu. Ini berbahaya banget orang yang kayak gini nih. Padahal seharusnya di dalam hubungan itu bagaimana kita memberi satu sama lain. Kalau aku kurang ya kamu ngapain aku, kayak gitu harusnya. Dan ketika aku ada luput lah, kamu mengingatkan gimana caranya, apa sih tujuan kita di awal, kenapa kita mau menjadi hubungan. Kita kan mau ada tujuan kayak gini. Seharusnya kita juga bareng-bareng refleksi untuk meningkatkan kekuatan kepercayaan kita, kayak gitu sih seharusnya. Kalau Mas Agus dipilih berpacaran terus salah satu memutuskan satu pihak atau lebih baik tidak pacaran? Ini kalau ditanyakan ya masalah pacaran ya, aku agak gimana ya, maksudnya kurang pas lah, soalnya kan aku belum pernah pacaran. Belum pacaran guys, cari. Kalau mantan ya, mungkin dulu itu pernah dekat dari sama cara gitu. Cuma kalau sampai pacaran itu belum pernah. Yang mana itu? Gimana ya? Yang kayak keluarga kemarin itu, maksudnya yang dulu kayak aku mau nembak, takutnya yang dinembaknya gitu mas. Jadi nggak pernah saya sampai berpacaran. Kamu maksudnya gimana? Takut gimana? Takut ditolak. Atau gimana nih? Gimana ya? Mungkin kan dulu kan aku dulu itu cupu sih orang. Sebenarnya kan ya gimana ya? Mungkin mentalnya untuk nembak dia itu kan belum ada. Nggak punya mental. Laki-laki apa
itu? Tapi mungkin kalau sekarang beda mungkin tapi banyak saat pertimbangan ini, juga ya. mungkin. Gitu. Terus tadi apa lagi ada lagi? Ya, kalau disuruh milih, Hmm. milih berpacaran atau enggak? Kalau sekarang nih, Kalau sekarang mungkin kan karena saya sudah masih kuliah, jadi mungkin untuk berpacaran bisa apa namanya ya? Ya kayak tadi dulu sih, deket dulu aja gak apa-apa. Cuma emang nanti nggak apa-apa. aku mau apa namanya ya? Matengin atau mapankan aku sendiri sih biar lebih mapan, biar nanti ketika mungkin aku udah kerja sih habis kuliah gitu, jadinya kan kayak mau berpacaran ya apa namanya, walaupun saya kan masih minta sama orang tua, jadinya kan kayak gimana gitu kalau misal dikasih orang tua suatu sama masa dibuat untuk orang lain, iya gitu. Oke gitu mas. Oke, setelah tadi ngomongin tentang berpacaran, mungkin kalian tipe orang ketika berpacaran nih, tipe orang yang suka ketemu terus atau LDR? Aku dulu ya. Siap. Aku nggak bisa LDR. Bener-bener nggak bisa. Kenapa ini nggak bisa nih? Iya, karena aku tuh adalah orang yang love language-nya tuh physical touch gitu. Aku suka banget disentuh. Maksudnya Ayo, jangan kemana-mana. Ayo. jangan pokoknya jangan yang ke dalam jangan Oke. dulu. Itu sih intinya itu. Aku nggak bisa LDR. Gitu. Kalau sering ketemu sih juga enggak. Gitu. Jadi kalau sering ketemu juga tuh menurutku ya benar bosan juga dan bingung mau ngomongin apa juga anjir ketemu terus gitu kan. Itu sih. Kalau dari saya sendiri ya, tadi apa mas? Kalau disuruh milih, ketemu terus-menerus atau LDR? Ini mungkin aku juga cerita sama yang dulu sama sekarang ya mungkin ya. Kalau untuk yang dulu mungkin aku juga tadi yang saya sampaikan masih pula itu mungkin dulu aku itu lebih suka LDR. Oh, lebih suka LDR. Mungkin untuk yang sekarang karena mungkin ya udah ada mental lah ketika Masa gitu punya mental? Udah berkarisma. udah berbeda lagi nama sekarang. Mungkin untuk sekarang aku lebih apa ya lebih senang ketemu terus malah terus gitu. Mana pacarnya Mas Agus ini ya? Yang tadi dikatakan sama Kak Novita ya. Mungkin kalau ketemu terus itu bosan atau mungkin nggak ada bahan pembicaraan. Tapi kalau buat aku sendiri sih itu no problem. Kita yang penting jalan. Mungkin nanti pas di jalan juga bisa buat pembahasan. Ya. Bisa jadi sih. Iya. Dan satu, LDR itu memang kalau dalam agama kita ya emang bagus karena kita mengurangi maksiat ya. Jaga. Iya, saling menjaga. Ya kalau bisa saling sama-sama menjaga sih. Iya. Karena kan sama-sama jauh. Gitu. Yes. Tapi mungkin ada di satu pihak yang ya oke, kita merasa dicintai, kita merasa diperhatikan, kita merasa dimiliki dan dihargai gitu. Tapi kadang kalau LDR tuh kita tuh butuh sosok gitu. Kita butuh peran. Gitu. Ada satu waktu misalnya kita bosan dengan proyek kita hari ini, bosan dengan kehidupan kita. Kita butuh banget seseorang penenang kita, orang yang ngerti kita, orang yang kalau kita sama doi itu benar-benar nyaman gitu loh. Dan rasanya beban hari ini yang ada tuh Hilang kalau semua. ada dia tuh langsung kenapa sih? Kamu. Gitu. Bisa gitu sih. Kalau LDR kurang ada sosok dan peran gitu. Nah bahayanya juga ketika LDR menurut aku ya, kalau salah satu pihak itu nggak bisa menjaga, pak yang delalah, ada orang yang masuk dan delalah ngajak jalan juga, itu bahaya. Tikung gitu. Tikungan yang tidak terasa ya. Oke, sekarang dijawab jujur. Antara Mbak Novita dan Mas Agus semua udah punya pacar atau belum? Apa? Udah punya pacar atau belum? Kalau aku belum. Kalau aku sudah. Oke. Jadi teman-teman jangan ngejar Mbak Novita, udah punya. Ngejarlah Mas Agus. Emang sih kalau apa ya, bagi teman-teman IAIN sendiri, aku sangat-sangat close dengan kalau aku punya relationship gitu. Aku berusaha gimana caranya orang-orang nggak tahu kalau aku punya pacar. Tolong kalau kamu nonton jangan marah karena ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Kayaknya aku tahu juga. Maksudnya gini, apalagi di kampus kan aku agak sedikit aktif gitu. Aku dan ruang gerakku tuh banyak banget sama teman-teman laki gitu loh.
untungnya pacar aku itu orangnya benar-benar terbuka dan sangat-sangat menguntungkan sesama lain menurutku, karena dia juga paham itu sih. Jadi aku pengen siapapun partner kerjaku di kampus atau partner apa ya untuk nggak ada project gitulah ya, itu tuh mereka gimana ya, rasanya susah banget buat ngomongin, tapi kadang paham kan. Kalau misalnya Agus tuh punya ceweknya overprotective gitu, kita pengen projectan sama Agus, ini tuh kayak ada hal yang susah gitu, betul, sekat gitu. Gimana ya, tidak kita apa kayak tadi dan punya pasangan protektif banget, kita mau ngasih proyek tapi karena kita juga mungkin ya beda kelamin sih. Maksudnya saya sama-sama dulu loh, kan agak ya nggak enak sama pasangan mungkin, dan juga bisa menjadi masalah yang tadi yang kita ajak proyek. Iya itu sih. Mungkin itu aja ya pembahasan untuk kali ini. Nanti kita sambung ke episode yang kedua. Teman-teman yang ingin tanya-tanya bisa komen di bawah ya di YouTube channel kita bertiga. Nanti kita akan upload di channel kita bertiga. Iya. Terima kasih. Semangat untuk para kaum jomblo. Jangan menyerah. Karena masih banyak cewek dan cowok yang masih jomblo di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam jomblo.